Bab 216. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan tidak mengerti manajemen perusahaan, tetapi dia tahu bahwa aturan bahwa perusahaan hanya mengakui keluhan tanpa menanyakan alasannya pasti salah. Itu adalah aturan yang tidak masuk akal yang ditetapkan oleh para manajer untuk kinerja mereka yang baik. Manajer seperti itu harus disingkirkan. Wanita resepsionis, menghadapi masalah yang tidak masuk akal dari Zhang Chunju, tidak terburu-buru dari awal hingga akhir dan menjelaskan dengan sabar sepanjang waktu. Meskipun jelas-jelas dirugikan, tetapi tetap memaksakan senyum profesional, orang seperti itu harus dipromosikan. Rumah sakit itu penuh sesak. Sunan menutup teleponnya dan bergabung dengan Yang Xuan dan yang lainnya di pintu. Beberapa orang hendak masuk ke dalam. Zhang Chunju tiba-tiba menutup hidungnya dan berkata, "Udara di sini terlalu pengap, dan ada pasien di dalam. Anda mungkin terinfeksi saat masuk. Anda bawa Li Yun ke dokter dulu, dan saya akan mengajak anak saya jalan-jalan. Kita tidak beradaptasi dengan tempat ini. Ya, Anda berikan saya kunci mobil. Tidak nyaman tidak punya mobil di hari yang panas ini." Wang Bing mengulurkan tangannya ke depan dan meminta kunci mobil kepada Yang Xuan. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ibu dan anak yang luar biasa itu terus-menerus menguji kesabaran Yang Xuan. Konon, Li Yun dibawa ke kota untuk menemui dokter. Bahkan jika itu formalitas, Anda bahkan tidak bisa pergi ke rumah sakit, bukan? Bahkan jika mereka bukan dua semut di mata Yang Xuan, mereka selalu bisa berisik dan berdengung, yang pasti membuat orang merasa kesal. Tidakkah kau mendengarku? Mengapa kau masih menatap? Cepat berikan kunci mobil kepada anakku. Zhang Chunju merampas kunci mobil dari Yang Xuan dan memarahi, "Aku belum melunasi tagihanmu atas kejadian tadi malam. Bawa anakku keluar dan jatuh seperti ini. Aku akan menghitungnya untukmu nanti. Pergilah, nak, bawa ibuku jalan-jalan." "Baiklah, Yang Xuan, bawa Li Yun ke dokter dulu." Mengetahui bahwa Yang Xuan marah, Sunan bergegas maju dan saling berpegangan tangan, dan membawa Li Yun masuk dengan tangan yang lain. Setelah diperiksa, tubuh Li Yun tidak bermasalah. Itu adalah kelemahan ki dan darah yang disebabkan oleh gizi buruk. Rawatlah dengan baik untuk sementara waktu. Sampai siang, ibu dan anak Zhang Chunju pulang dengan gembira. Tampaknya mereka bersenang-senang hari ini. Hal pertama yang baru saja kutemui adalah tidak peduli dengan kesehatan Li Yun, tetapi menepuk perutku dan berkata, "Bersih, cari tempat untuk mengajak kita makan malam." Perutku keroncongan karena lapar. "Ya, aku mau makanan laut." "Baiklah, kalau begitu atur tempat untuk makan makanan laut. Anakku paling suka makanan laut." Yang Xuan menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa ibu dan anak yang luar biasa itu akan pergi nanti, jadi dia mencoba untuk tidak mengkhawatirkan mereka, tetapi membawa mereka ke restoran makanan laut. Ibu dan anak itu tidak sopan. Mereka memesan sepiring besar abalon dan lobster dan makan seperti dua babi. "Kakak Sunan, kakak ipar, aku mengganggu kalian 2 hari ini. Aku akan naik kereta di stasiun kereta setelah makan malam. Terima kasih banyak 2 hari ini." Li Yun adalah gadis yang sangat sopan. Dia sangat bersalah sejak kemarin. "Panik apa?" Zhang Chunju menelan minyak di mulutnya, memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan berkata, "Kamu harus mengamati tubuhmu selama beberapa hari lagi. Aku yang bertanggung jawab atas ini. Tinggallah di sini selama seminggu untuk mengamati dan kembali." Jelas, ibu dan anak itu belum cukup bermain. Mereka ingin mencari alasan untuk bermain lebih banyak hari. Yang Xuan tidak repot-repot memperhatikan ibu dan anak yang luar biasa itu. Dia bertanya pada Li Yun, "Xiao Yun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Li Yun berkata, "Aku kembali untuk melanjutkan mengajar, dan kemudian melanjutkan membaca di waktu luangku untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi dewasa." "Dasar anak manja, kenapa sih kamu seharian mikirin hal-hal yang nggak penting kayak gini?" Zhang Chunju berkata dengan nada yin yang aneh, "Cari aja orang yang bisa kamu nikahi. Aku udah bilang ke kepala desa, kalau kamu nikah, keluarga mereka akan dapat 100.000 yuan sebagai mahar. Buat apa baca buku-buku yang sobek itu? Itu cita-citaku." Li Yun berkata dengan tegas, "Betapapun sulitnya, aku nggak akan pernah menyerah belajar. Aku harus belajar keras, ikut ujian masuk perguruan tinggi, dan kuliah. Punya ambisi, sepupu mendukungmu." Yang Xuan berkata,
Baiklah, kamu sebaiknya mendaftar di kelas pelatihan di universitas sini, dapat bimbingan dari guru profesional, tenang dan belajar dengan baik, dengan efisiensi belajar yang lebih tinggi. Dengan kualifikasimu, kamu pasti bisa lulus ujian tahun depan. Li Yun tampak ragu-ragu dan menundukkan kepalanya. Tidak, lebih baik aku pulang dan belajar sendiri. Semuanya belajar, di mana-mana juga sama. Yang Xuan saling memahami pikiran masing-masing dan berkata sambil tersenyum, dengarkan sepupumu. Jangan khawatir, aku akan mengatur sekolah di sini. Sepupumu telah membayar biaya kuliah dan biaya hidup untukmu. Kamu hanya perlu belajar dengan giat. Petik 2. Tapi, Li Yun tampak sedikit malu. Jangan takut, Sunan berkata sambil tersenyum, dengarkan sepupumu. Sudah beres. Jangan pergi hari ini. Biarkan sepupumu mengaturnya untukmu besok. Kamu akan belajar dengan giat di masa depan. Mata Li Yun langsung memerah. Terima kasih, sepupu. Terima kasih, saudari Sunan. Jangan khawatir, aku akan meninjau dengan baik, masuk universitas, dan mengembalikan uang kepadamu ketika aku menghasilkan uang di masa depan. Baiklah, mari kita tunggu. Yang Xuan tersenyum. Dia tahu karakter gadis itu dengan sangat baik. Dia adalah gadis yang baik hati yang tidak ingin berutang pada orang lain, jadi dia menjawab. Dan anakku, kedua mata Zhang Chunju berbinar dan buru-buru berkata, aturlah agar anakku bisa kuliah, lalu carikan aku rumah di sini. Aku akan tinggal untuk belajar dengan anakku. Bibi kedua, kelas pelatihan itu bersyarat. Setidaknya harus ada persyaratan sekolah menengah atas. Wang Binglian tidak lulus dari sekolah menengah pertama. Sunan menjawab, ini semua aturan yang dilanggar. Zhang Chunju segera menundukkan wajahnya dan memarahi, baiklah, berikan kami uangnya. Sunan tercengang, uang apa? Uang untuk kursus pelatihan. Zhang Chunju berkata, kamu telah melaporkan kelas pelatihan kepada Li Yun, dan kamu harus melaporkannya kepada anakku, tetapi anakku tidak memenuhi persyaratan, jadi kamu memberikan diskon untuk uang kelas pelatihan kepada kami. Tidak tahu malu. Wajah Sunan juga menjadi jelek dan berkata dengan suara yang dalam, pertama, kami membiarkan Li Yun tinggal di kota untuk belajar karena dia memiliki bakat itu. Kami bersedia membantunya. Kedua, meskipun kita adalah saudara, aku tidak memiliki kewajiban untuk mendukungmu, jadi aku tidak bisa menahannya. Oh, Sunan, kamu jago, ya. Kok bisa ngomong sama aku? Begitu Zhang Chunju mendengar ini, dia langsung kesal. Jangan kasih tahu aku apa. Pokoknya, aku sampaikan saja di sini hari ini. Kalau aku nggak kasih diskon buat kita, Li Yun nggak akan mau kuliah di kota. Aku udah ngomongin soal mahar di rumah kepala desa. Kalau kamu rugi 100.000 yuan, kamu boleh kasih. Ledakan, Yang Xuan tiba-tiba ngebanting meja dengan keras dan berkata dengan marah, kamu ini apa sih? Kamu bisa ngatur di mana Li Yun kuliah? Li Yun belum ngomong. Kamu ngomong di sana aja. Apaan sih? Ibu dan anak yang luar biasa itu terus-menerus menguji kesabaran Yang Xuan. Yang Xuan tidak dapat menahan api yang telah lama dikobarkannya. Berbalik ke Li Yun dan berkata, besok aku akan mengantarmu untuk mengikuti formalitas penerimaan, lalu menjemput orang tuamu. Aku akan mencarikanmu rumah di dekat sekolah. Keluargamu juga hidup bersama dengan baik. Aku akan memberimu biaya hidup setiap bulan. Kamu hanya perlu belajar dengan tekun. Bukan seperti itu caramu menghancurkan kulit sapi. Zhang Chunju dimarahi oleh Yang Xuanji dan berkata, kamu benar-benar menganggap dirimu siapa? Kamu pengemudi yang tidak kompeten. Bawang putih apa yang dipasang di sini? Kudengar dia dikeluarkan dari keluarga Su beberapa waktu lalu. Sekarang makannya jadi masalah. Baiklah, karena kamu sangat baik, aku akan memeriksanya dengan saksama. Bagaimana kamu mengatur sekolah untuk Li Yun dan bagaimana kamu memberi makan keluarga mereka? Kamu pecundang, kamu masih membual di sini. Kamu belum pernah melihat yang menjijikkan seperti itu. Zhang Chunju tidak percaya Yang Xuan memiliki kemampuan ini. Dia hanya berpikir bahwa Yang Xuan hanya menyombongkan diri di sini. Bohong, Tuan Li ada di sini. Pada saat ini, Wang Bing tiba-tiba berteriak ke arah pintu. Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik dengan pakaian profesional masuk dari pintu, diikuti oleh dua pengawal yang mengenakan kacamata hitam. Seluruh restoran juga terkejut melihat wanita itu dan mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Saya tidak menyangka akan bertemu Presiden Li Yu di sini. Saya tidak bermimpi.
Seru seseorang. Liu lah yang masuk. Dia bukan lagi asisten presiden grup Tiancheng. Zhao Gaoping dipindahkan ke sebuah perusahaan di provinsi lain, dan Liu mengambil alih posisi presiden. Sekarang dia diakui sebagai orang nomor satu di kalangan bisnis kota Nanjiang. Dia berada di halaman depan surat kabar dan media besar. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki pemandangan yang tak terbatas. Bahkan anak-anak di taman kanak-kanak tahu bahwa ada seorang wanita kuat bernama Liu di kota Nanjiang. Pengaruh Liu tidak hanya dikenal di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan di sekitar kota Nanjiang, jadi Wang Bing mengenalinya sekilas. Lihat, Presiden Li tampaknya datang ke arah kita. Teriak Wang Bing. Nak, cepat rapikan pakaianmu. Mungkin Presiden Li menyukai bakatmu. Zhang Chunju bergegas. Di matanya, putranya adalah pemuda terbaik di dunia. Liu benar-benar langsung menuju meja. Li Zonghao. Zhang Chunju tersenyum seperti bunga di wajahnya. Dia bangkit dan tersenyum pada Liu. Itu bukan bualanku. Putraku adalah pria yang sangat cakap. Diam dan biarkan kau bicara. Seorang pengawal berpakaian hitam tercengang. Zhang Chunju langsung menutup mulutnya. Presiden Su, lama tak berjumpa. Liu tersenyum pada Sunan. Mereka telah menghubungi satu sama lain beberapa kali sebelumnya, tetapi mereka saling menghitung. Selain itu, Liu tahu bahwa Sunan adalah istri Yang Xuan, jadi dia secara alami tampak sangat antusias dan berkata, kamu juga makan di sini. Restoran ini dibuka oleh perusahaan kami. Kamu dapat melihat apa saja kekurangannya. Pesan saja, makanan hari ini adalah milikku. Terima kasih, Tuan Li. Tidak, itu sudah cukup. Sunan merasa tersanjung. Meskipun dia telah menghubungi Liu beberapa kali, dia tidak pernah berani membandingkan dirinya dengan pihak lain. Dia juga tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu sopan padanya. Begitu Zhang Chunju mendengar bahwa seseorang diundang, dia segera tersenyum, ayo makan beberapa abalon lagi dan 2,5 kilogram lobster Australia. Anakku paling suka itu. Ngomong-ngomong, apa anggur merah terbaikmu? Ambil 2 botol untuk dicoba anakku. Diam dan tanya saja. Pengawal berpakaian hitam itu dengan marah memarahi. Kamu ini apa? Bisakah kamu bicara seperti ini? Zhang Chunju segera menarik lehernya. Liu terus tersenyum pada Sunan. Presiden Su, kudengar kau baru saja memulai bisnis. Aku sangat tertarik dengan proyekmu dan siap menyuntikkan 10 juta ke dalamnya. Kalau kau punya waktu, aku akan mengunjungimu secara langsung dan mari kita bahas detailnya. Aku punya hal lain yang harus kulakukan hari ini. Aku tidak akan mengganggumu dulu. Aku akan menelepon lagi. Setelah Liu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama 2 pengawal. Seluruh kepala Sunan pusing. Siapa Liu dan siapa dia? Kenapa dia begitu sopan pada dirinya sendiri? Terlebih lagi, aku bahkan belum memulai perusahaan pakaianku sendiri. Bagaimana mungkin aku tiba-tiba mengatakan bahwa aku ingin menyuntikkan modal, dan itu masih 10 juta, sungguh luar biasa. Liun, aku yakin adikmu memiliki kemampuan untuk membantumu dengan hal-hal itu. Yang Xuan tampak tenang dan bertanya pada Liun sambil tersenyum. Liun juga tampak terkejut. Kakak Sunan, kau sangat hebat. Aku tidak menyangka bahkan Presiden Liu begitu sopan padamu. Sunan tampak sedikit malu dan tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya tersenyum. Xiaonan, kamu sangat hebat sekarang. Mata Zhang Chunju menatap tajam seperti mata sapi. Oh, sudah kubilang sejak lama. Gadis Sunan jelas orang yang cakap. Lihat, biar aku yang benar. Kamu mendirikan perusahaanmu sendiri. Jika kamu tidak memberitahu bibi keduamu tentang acara sebesar itu, Sunan hebat. Dia bisa dianggap sebagai wajah bibi keduamu hari ini. Aduh, setelah memuji Sunan, Zhang Chunju akhirnya mengungkapkan tujuan sebenarnya. Lihatlah putraku Wang Bing, yang juga berusia 20-an, mengapa kamu tidak mengatur pekerjaan untuknya di perusahaanmu atau memperkenalkannya ke grup Tiancheng? Di masa depan, kalian berdua tinggallah di kota bersama-sama dan saling menjaga jika ada sesuatu. Wang Binglian buru-buru berkata, carikan aku pekerjaan yang tidak lembur, lalu gajiku hanya 20 atau 30 ribu sebulan. Kenapa kau tidak memberiku wakil presiden, yang punya dividen saham? Zhang Chunju buru-buru berkata, ya, kau harus mencari orang yang pekerjaannya lebih sedikit. Jangan selalu bekerja lembur, terlalu sulit. Melihat ibu dan anak yang luar biasa dan tak tahu malu itu, Yang Xuan Zhen tidak tahu bagaimana mengungkapkan suasana hatinya saat ini.
Haha, Yang Xuan hanya bisa menjawab dengan dua kata ini. Ia menunjuk Wang Bing dan mencibir Zhang Chunju, itu kantong jerami. Wakil Presiden, kau belum bangun. Zhang Chunju bergumam dengan wajah merah, apa yang salah dengan ini? Semua orang adalah saudara kandung, dan anakku sangat luar biasa. Kalau begitu kau bisa membuatnya luar biasa. Ia terlalu luar biasa, kita tidak bisa menampung Buddha raksasanya di sini. Pergilah kemanapun yang kau suka dan berjalanlah perlahan. Yang Xuan tidak ingin tinggal bersama ibu dan anak yang luar biasa itu sebentar saja. Dari tadi malam hingga sekarang, berkat ibu dan anak yang luar biasa itu, pemahaman Yang Xuan tentang kata tidak tahu malu telah meningkat beberapa tingkat. Tidak apa-apa jika tidak menjadi wakil presiden. Zhang Chunju buru-buru berkata, pinjamkan aku 1 juta yuan terlebih dahulu agar anakku bisa berbisnis kecil-kecilan. Dia orang yang sangat besar. Kita semua adalah saudara kandung. Kita tidak bisa melihatnya tanpa makanan. Tidak bisakah kau kembali bertani? Yang Xuan berkata dengan lemah. Di mana aku bisa melakukan itu? Zhang Chunju melambaikan tangan, bertani itu sangat sulit. Anakku tidak tahan dengan rasa sakitnya. Sudahlah, jangan bicara soal 1 juta. Pertama-tama bantu kami membayar uang muka di kota. Anakku sudah cukup umur untuk menikah dengan menantu perempuan. Tidak baik menikah tanpa rumah. Baiklah, jangan kentut di sini. Yang Xuanxi terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan ibu dan anak yang luar biasa itu. Kenapa kami harus membayar uang muka? Apa kami berutang padamu? Bahkan jika kami ingin membeli rumah di kota, kami harus membelinya untuk Li Yun. Kalian berdua pantas hidup miskin seumur hidup. Keluar, Zhang Chunju buru-buru berlari ke pintu, menghalangi pintu dengan tangan terbuka dan berkata dengan suara tajam, pokoknya, aku tidak peduli. Jika aku tidak mengambil uang hari ini, tidak ada yang mau keluar dari sini. Keamanan, teriak Yang Xuan. Beberapa penjaga keamanan kekar segera bergegas dan berkata dengan suara berat kepada Zhang Chunju, silakan minggir dan jangan menghalangi pintu. Zhang Chunju terbiasa nakal dan berteriak, aku tidak akan membiarkanmu. Jika kamu tidak dapat melihat uang hari ini, tidak ada yang mau pergi dari sini dan kamu tidak akan mau berbisnis. Ini adalah pemikiran khas orang yang licik, yang percaya bahwa melempar bisa menjadi hal yang tak terkalahkan di dunia. Namun Zhang Chunju sedikit salah menilai. Ini bukan pedesaan. Tim keamanan berbisik, satu peringatan terakhir, pergi sekarang. Zhang Chunju meludahi wajah kapten keamanan dan berkata, dasar penjaga keamanan bau, jangan bersaing denganku di sini. Lakukan sejauh yang kau bisa. Pokoknya, hari ini aku. Ledakan. Sebelum dia selesai, kapten keamanan itu memukul kepala Zhang Chunju dengan rol karet, menyeka ludah di wajahnya dan berkata dengan marah, seret keluar untukku. Beberapa penjaga keamanan segera bergegas dan langsung menyeret Zhang Chunju ke pintu untuk memukulinya. Wang Bingben hanyalah seorang konselor yang hanya bisa menyeberangi sarang. Berdiri di samping, dia bahkan tidak berani kentut dan melihat ibunya dipukuli. Kali ini Sunan tidak menghalangi, dan bahkan Li Yun tidak mengatakan apa-apa. Zhang Chunju begitu tidak tahu malu sehingga orang-orang paling baik di dunia tidak dapat melihatnya. Ketika dia sampai di rumah, Yang Xuan berbaring di sofa, menghembuskan napas panjang dan mendesah bahwa dia tidak pernah begitu bermasalah di medan perang sebelumnya. Li Yun, universitas mana yang akan kamu latih? Yang Xuan bertanya. Li Yun menggigit bibirnya dan berkata, pergilah ke sekolah kejuruan Nanjiang saja. Apakah sekolah itu bagus? Yang Xuan merasa sedikit bingung. Dia telah tinggal di Nanjiang begitu lama dan belum pernah mendengar tentang sekolah seperti itu. Itu adalah perguruan tinggi teknik kelas 3. Sebenarnya, itu bukan universitas. Kamu bisa masuk asalkan kamu membayar. Sunan menjelaskan. Yang Xuan tertegun dan berkata kepada Li Yun, mengapa kamu ingin pergi ke sekolah itu? Tidak bisakah kamu pergi ke universitas yang lebih baik? Li Yun berbisik, menurutku karena ini adalah pembelajaran, di mana-mana sama saja. Yang Xuan menatap Li Yun untuk waktu yang lama. Dia segera memahami pikiran masing-masing dan berkata sambil tersenyum, itu karena biaya sekolahnya rendah, kan? Oke, ini bukan ruang lingkup pertimbanganmu. Menantu perempuan, sekolah mana yang terbaik di Nanjiang? Tentu saja Universitas Nanjiang. Tidak perlu dikatakan lagi. Sunan menjawab, baiklah, kalau begitu Universitas Nanjiang. Yang Xuan menjentikkan jarinya, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sekolah untuk melapor.
Universitas Nanjiang terbagi menjadi beberapa komunitas, tetapi jaraknya tidak terlalu jauh. Komunitas yang dituju Liyun berjarak kurang dari 2 km dari kampus utama Nanjiang. Skala di sini tentu saja tidak sebanding dengan kampus utama. Kampus ini terutama digunakan untuk menyelenggarakan berbagai kursus pelatihan. Yang Xuan membawa Liyun ke kantor pengajar. Setelah wawancara, guru sekolah memuji keterampilan belajar Liyun. Dia berkata bahwa pada level ini, jika Anda bekerja lebih keras, Anda pasti memiliki potensi untuk masuk ke Qingbei. Kemudian dia membuat kasus khusus untuk Liyun, karena keterampilannya sangat solid. Sekolah menerima siswa seperti itu. Tidak hanya tidak memungut biaya kuliah, tetapi juga berjanji untuk memberinya hadiah 20.000 jika dia diterima di universitas utama di masa mendatang. Jika dia bisa masuk ke Qingbei, sekolah akan langsung membiayainya untuk lulus. Liyun sangat gembira hingga air matanya keluar. Yang Xuan menepuk pundaknya dan memberi selamat padanya. Diam-diam dia menyesal bahwa emas selalu bersinar. Setelah mengatur Liyun, Yang Xuan pergi ke kampus utama. Kemarin, dia berjanji untuk menonton pertunjukan sastra Zhao Xiaodan malam ini. Universitas Nanjiang sangat mementingkan pengembangan kualitas artistik mahasiswa, dan suasana artistiknya sangat kuat. Oleh karena itu, pertunjukan artistik seperti itu juga cukup megah, dan banyak staf perusahaan pialang diundang sebagai tamu. Jika mahasiswa tampil dengan baik, mereka mungkin akan langsung dikontrak oleh perusahaan pialang. Yang Xuan sangat ingin tahu tentang program seperti apa yang dapat dimainkan Zhao Xiaodan karena sifatnya yang ceroboh. Bagaimanapun, dia selalu merasa bahwa karakter Zhao Xiaodan tidak ada hubungannya dengan sastra dan seni. Auditorium sudah penuh sesak. Yang Xuan berdiri di pintu dan melihat sekeliling. Dia memanggil untuk waktu yang lama dan tidak ada yang menjawab. "Hei, apa yang kamu lihat di sini?" Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara yang manis dan renyah di dekatnya. Berbalik, saya melihat gadis Zhao Xiaodan yang mengenakan setelan Han melambaikan tangan di dekatnya. "Saya tidak melihat apakah kamu membersihkan dengan baik, itu cantik." Yang Xuan berjalan mendekat sambil tersenyum dan memujinya. Kalimat ini tidak asal-asalan. Dia benar-benar terkejut saat melihat pandangan pertama Zhao Xiaodan tadi. Zhao Xiaodan awalnya cantik, tetapi karakternya terlalu ceroboh, seperti anak laki-laki. Saat ini, dia merias wajah dengan riasan tipis dan mengenakan hanfu kasa yang elegan, yang sangat menakjubkan. Dia bahkan memancarkan kecantikan klasik yang lembut dan tenang. "Apa ini? Aku biasanya juga cantik. Apakah kamu punya mata di pantat?" "Mata macam apa?" Zhao Xiaodan mengenakan gaun ini, tetapi sifatnya benar-benar terekspos saat dia membuka mulutnya. Gerakannya penuh dengan aroma pahlawan Jianghu. Tidak ada yang bisa menandingi wanita klasik dan lembut. "Oke, kamu adalah wanita tercantik di dunia, oke." Yang Xuan tidak bisa berbuat apa-apa di depan Zhao Xiaodan. Dia selalu dimakan sampai mati oleh gadis itu. Dia tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong, acara apa yang akan kamu tampilkan hari ini?" "Tidak akan mengenakan gaun ini dengan batu pecah di dadanya. Persetan denganmu, kamu memecahkan batu besar." Zhao Xiaodan memutar matanya. "Itu rahasia untuk saat ini. Kamu akan tahu nanti." Mereka berbicara sepanjang jalan, dan seorang wanita cantik dengan hanfu merah muda muncul. Dia secantik Zhao Xiaodan, tetapi mereka tidak menyapa, tetapi saling menatap. Yang Xuan mencium bau mesiu di udara. "Aku bilang Nona Zhao, bagaimana kamu bisa bernyanyi?" Wanita tua itu adalah musuh bebuyutanku tadi. Zhao Xiaodan berkata, "Sebelum aku datang ke sekolah ini, wanita tua ini adalah bunga sekolah di sini. Setelah aku datang, aku menendang posisinya." Wanita tua ini menyimpan api di dalam hatinya. Karena dia telah belajar menari selama beberapa tahun, dia banyak bicara sebelum pertunjukan seni, mengatakan bahwa dia akan mengejutkan seluruh penonton, yang membuatku malu. "Aku tidak ingin mengambil bagian dalam pertunjukan bodoh ini, tetapi orang-orang menaruh kata-kata mereka di sini. Bibiku harus bermain dengannya dan membiarkan dia melihat berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma." Yang Xuan terdiam. "Beranikah kamu? Apakah ini alasan mengapa gadis itu mengenakan pakaian Han hari ini?" "Kakak Dan, itu tidak baik." Pada saat ini, seorang anak laki-laki bergegas ke sisi ini, baru saja mendapat berita yang sangat panas, "Kamu cepatlah mundur, jangan bermain." Anak laki-laki itu terengah-engah dan berkata dengan panik, "Apakah kamu tahu siapa juri pameran seni itu?"
Direktur pengajar, Zhao Xiaodan mengerutkan kening. Omong kosong, aku ingin kamu mengatakannya. Cepat ke intinya. Anak laki-laki itu melihat sekeliling dan berkata dengan misterius, direktur pengajar adalah sepupu kalkun kecil itu. Kamu harus menentukan jalanmu di pameran seni berikutnya. Mari kita mundur dulu. Apakah direktur pengajar adalah sepupu kalkun kecil itu? Zhao Xiaodan tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku tidak bisa berhenti bermain. Pernahkah kamu mendengar pepatah bahwa emas selalu bersinar, dan cacing tanah hanya mengebor lubang? Pada saat itu, akan ada puluhan ribu guru dan siswa di sekolah. Aku tidak percaya mereka berani melakukan trik apapun. Anak laki-laki itu khawatir, jangan terlalu ceroboh, saudari dan kalkun kecil itu bangga kali ini, seolah-olah sang juara telah dimasukkan ke dalam tasnya. Aku selalu merasa bahwa itu tidak sesederhana itu. Baiklah, aku tahu. Kamu teruslah memperhatikan tren kalkun kecil itu dan laporkan berita apapun kepadaku secepatnya. Zhao Xiaodan melambaikan tangan dan memberi isyarat kepada bocah lelaki itu untuk turun. Yang Xuan tampak serius dan gembira. Aku tidak menyangka kamu akan berprestasi begitu baik di sekolah. Kalkun kecil itu adalah wanita tadi. Mengapa kamu memberi orang-orang julukan yang begitu jelek? Zhao Xiaodan memutar matanya dan berkata, si jalang kecil itu adalah kalkun kecil. Dia berpura-pura menjadi burung merak setiap hari. Dia tidak tahu berapa kilogram berat badannya. Tidak heran dia begitu sombong di sekolah. Ternyata ada hubungan ini. Segalanya menjadi semakin menarik. Itu sesuai dengan hati gadisku. Aku khawatir lawannya terlalu lemah. Yang Xuan mengikuti Zhao Xiaodan ke belakang panggung. Para aktor sedang mempersiapkan program, dan kalkun kecil itu ada di dekatnya. Ketika mereka lewat, mata mereka kembali mengusap bau api dan obat-obatan di udara. Kurasa sebaiknya kamu tidak menganggapnya enteng dan mengawasinya. Yang Xuanyu memiliki banyak orang. Baru saja dia mencium sesuatu yang berbeda di mata kalkun kecil itu. Zhao Xiaodan meremehkan, jangan khawatir, bahkan jika hakim itu adalah sepupunya, puluhan ribu guru dan siswa ada di sini. Aku tidak percaya dia berani bermain trik. Melihat ketidaksetujuan Zhao Xiaodan, Yang Xuan menghela nafas pelan dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya gadis gila itu masih terlalu muda. Seperti yang diumumkan oleh seorang nyonya rumah yang tinggi dan cantik, pertunjukan seni malam ini secara resmi dimulai. Harus kukatakan bahwa sekolah dengan karakteristik sastra dan seni yang tergantung di gerbang Universitas Nanjiang sama sekali bukan nama palsu. Program-programnya semakin lama semakin luar biasa, dan bahkan Yang Xuan memperhatikan mereka dengan penuh minat. Tak lama kemudian giliran kalkun kecil itu untuk bermain. Ia menyanyikan lagu dan menari dengan diiringi kecapi. Dengan kecapi yang melingkar, kalkun kecil itu menari dan langsung mendapat tepuk tangan dari seluruh aula. Harus dikatakan bahwa kalkun kecil ini memang memiliki dua kuas. Postur tubuhnya saat menari ringan dan menawan, yang sejalan dengan suara kecapi yang sederhana, seolah-olah akan membawa orang-orang ke surga yang santai dan bahagia. Setelah satu tarian, para penonton bertepuk tangan. Namun, ada juga sekelompok besar peniup peluit dan penyemangat. Tak perlu dikatakan, para penyemangat itu pastilah adik-adik Zhao Xiaodan. Aku tidak menyangka kalkun kecil ini memiliki dua putra. Zhao Xiaodan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kalkun kecil itu benar-benar memiliki bakat dan pengetahuan yang nyata. Tetapi dia tidak beruntung bertemu dengan bibiku. Zhao Xiaodan menoleh dan tersenyum percaya diri pada Yang Xuan. Yang berikutnya adalah aku. Buka matamu dan jangan berkedip. Jangan biarkan air liur mengalir keluar nanti. Baiklah, aku janji tidak akan berkedip sampai kau membuatku kagum. Yang Xuan tersenyum dan ragu. Zhao Xiaodan, gadis gila, biasanya ceroboh dan gila. Aku tidak bisa membayangkan apa yang ingin dia lakukan dengan tarian yang lembut seperti itu. Seperti dua kacang polong, Zhao Xiaodan tidak tahu apakah harus mempermainkan kalkun kecil itu. Dan kedua acara itu hanya terhubung. Yang berikutnya adalah Zhao Xiaodan. Ini adalah pertunjukan lain dari pertunjukan sastra dan seni malam ini. Seluruh sekolah tahu bahwa malam ini adalah pertarungan dua wanita cantik di sekolah. Karena itu, ketika pembawa acara melaporkan nama Zhao Xiaodan, seluruh penonton langsung menjadi panas. Yang Xuan berdiri di sisi panggung dengan tangan di lengannya dan menantikannya dengan penuh minat. Dia hanya menunggu lama dan tidak melihat Zhao Xiaodan keluar.
Orang-orang di bawah mulai berbicara. Ada apa? Mengapa saudari dan belum keluar? Mungkinkah bagian depannya terlalu indah dan dia takut untuk pergi? Kentut, apakah saudari dan takut? Beberapa juri juga berbisik. Seorang pria gemuk botak berkata kepada pemandu acara, "Pemandu acara, apa yang terjadi? Jika Anda tidak langsung memulai, Anda akan tersingkir." Yang Xuan merasa ada yang tidak beres. Dia bergegas ke belakang panggung dan melihat Zhao Xiao dan menatap ke arah Master Guqin. "Maaf, jari-jariku tiba-tiba terasa sedikit tidak nyaman. Aku khawatir aku tidak bisa bermain." Master Guqin adalah seorang pria muda berusia 30-an, bersandar di kursinya, kakinya terbentur, dan jari-jari kakinya gemetar. "Omong kosong, baru saja Anda bisa bermain, mengapa Anda tidak bisa bermain sekarang, dan sekarang Anda menjatuhkan rantai untuk saya, bagaimana dengan penampilan saya?" Zhao Xiaodan berkata dengan marah. Sang ahli Guqin merentangkan tangannya, "Kalau begitu aku tidak tahu. Lagi pula, jari-jariku tidak nyaman hari ini. Aku tidak bisa memainkannya. Kenapa kau tidak mengganti orang lain untuk memainkannya? Apakah kau melakukannya dengan sengaja?" Zhao Xiaodan tiba-tiba melihat petunjuk itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah seseorang memintamu melakukan ini?" Zhao Xiaodan bukanlah orang bodoh. Dia dapat melihat bahwa sang ahli Guqin tidak merasa tidak nyaman dengan jarinya, tetapi sengaja mencari kesalahan. Hanya sedikit orang yang bisa memainkan Guqin. Sekarang tidak mungkin untuk menggantinya. Pihak lain sengaja merusak programnya. Sang ahli Guqin juga percaya diri dan berkata dengan senyum tipis, "Sekarang setelah kau tahu, mengapa kau mengatakannya? Maaf, siapa yang membiarkanmu menyinggung orang-orang yang seharusnya tidak kau singgung?" Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan menatap Zhao Xiaodan dari atas ke bawah dengan mata serakah, "Tetapi aku berhati lembut. Jika kau bersedia memohon padaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membuat pengecualian." Zhao Xiaodan adalah orang yang sangat menginginkan harga diri, tetapi juga ingin menjadi kuat. Pada saat ini, dia berharap bisa mencabik-cabik bajingan itu. Namun, ketika dia memikirkan pertunjukan malam ini, dia menahan amarahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku mohon kamu menemaniku." Hahaha, aku tidak menyangka Zhao Xiaodan yang terkenal itu akan memohon belas kasihan. Master Guqin itu tertawa dan tiba-tiba mengubah wajahnya, namun, memohon saja tidak cukup. "Kamu harus menciumku. Aku berjanji akan menemanimu." Zhao Xiaodan gemetar karena marah. Pada saat ini, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di sebelahnya, "Apa yang baru saja kamu katakan? Jari-jarimu tidak nyaman." Yang Xuan berjalan perlahan ke sisi ini. "Siapa kamu?" Master Guqin itu saling memandang dan berkata dengan tidak sabar, "Di mana orang desa itu? Pergi dan bermainlah." Zhao Xiaodan baru saja akan menyelesaikannya, tetapi dia dihentikan oleh Yang Xuan. Dia masih mengulangi kepada Master Guqin itu dengan nada tenang, "Kamu baru saja mengatakan bahwa jari-jarimu sangat tidak nyaman, kan?" "Ya, ada apa?" Master Guqin bersenandung dingin, "Jari-jariku tumbuh di tanganku. Aku ingin jari-jariku terasa nyaman. Jika aku tidak ingin jari-jariku terasa nyaman, jari-jariku akan terasa tidak nyaman." "Mengapa? Apakah kamu masih ingin mengakui jari-jariku sebagai ayah baptis?" Haha, Yang Xuan juga tidak marah. Dengan senyum dingin, dia tiba-tiba meraih tangannya, menggenggam jari-jari masing-masing dan dengan lembut menarik ratu klik hapus. Dengan suara yang tajam, keempat jari Master Guqin terlipat ke belakang dan menempel di punggung tangannya. Master Guqin berguling-guling di tanah karena kesakitan. Jari-jarinya benar-benar tidak nyaman. "Persetan denganmu." Zhao Xiaodan juga maju dan menendang kepala Master Guqin, tetapi matanya sedikit merah. Meskipun itu adalah detoksifikasi, penampilannya malam ini pasti sia-sia. Pada saat ini, pembawa acara juga bergegas ke belakang panggung dan melihat pemandangan di depannya, tetapi kemudian bergegas ke Zhao Xiaodan dan berkata, "Kakak Dan, para juri mendesakmu lagi dan mengatakan bahwa jika kamu tidak melanjutkan lagi, kamu akan langsung tereliminasi." Mata Zhao Xiaodan merah, dan hatinya dirugikan dan marah. Iringan itu hilang, dan acara tidak dapat dilanjutkan. "Pembawa acara, pergilah dan umumkan. Kami akan segera naik ke panggung." Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba mengatakan sesuatu di dekatnya. Pembawa acara melihat Yang Xuan dan Zhao Xiaodan. Dia buru-buru berlari ke panggung dan mengumumkan bahwa acara berikutnya akan segera dimulai. "Apa yang kau lakukan? Tidak ada iringan."
Bagaimana aku bisa bermain? Kau ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri, bukan? Zhao Xiaodan begitu cemas hingga menghentakkan kakinya. Yang Xuan maju, menepuk bahu satu sama lain, dan berkata sambil tersenyum, dengarkan aku. Jangan khawatir tentang apapun. Naiklah ke panggung dan bermainlah seperti biasa. Tapi, kata-kata Zhao Xiaodan baru saja keluar dari mulutnya, tetapi dia menelannya lagi. Dia tidak tahu mengapa, ketika dia melihat mata Yang Xuan, dia tiba-tiba merasa aman tanpa alasan. Baiklah, bahkan jika aku mempermalukan diriku sendiri, aku tidak akan pernah menyerah. Didorong oleh mata Yang Xuan, Zhao Xiaodan menyalakan kembali semangat juangnya, menarik napas, menyesuaikan suasana hatinya, dan berjalan menuju panggung. Kakak dan, kakak dan, kakak dan. Zhao Xiaodan memiliki reputasi yang sangat kuat di sekolah. Dia tidak hanya dikenal sebagai bunga sekolah, tetapi juga sangat memperhatikan kebenaran. Dia juga merupakan kakak perempuan tertua dari banyak orang. Sekelompok besar orang adalah penggemarnya atau adik laki-lakinya. Jadi ketika dia keluar, seluruh penonton langsung bersorak dan meneriakkan namanya untuk menyemangatinya. Hakim botak itu tampak sedikit terkejut ketika melihat Zhao Xiaodan keluar. Seorang anggota staf bergegas menghampirinya dan membisikkan beberapa patah kata kepadanya. Baru kemudian wajahnya kembali menunjukkan senyum. Main-main, acara Anda hari ini adalah tarian kuno yang diiringi gukin. Silakan mulai pertunjukan Anda. Selera botak secara khusus menekankan iringan gukin, tetapi mata Zhao Xiaodan sangat main-main. Master Gukin mengatur masalah itu terlebih dahulu. Dia tahu bahwa di hadapan publik, tidak akan berhasil kalau dia main trik dalam mencetak gol, makanya dia melakukan tindakan yang kotor seperti itu. Hanya sedikit orang yang bisa memainkan Gukin. Dia menyapa Master Gukin terlebih dahulu dan memintanya untuk meletakkan piknya saat itu. Saya pikir Zhao Xiaodan akan abstain, jadi dia tampak sedikit terkejut ketika melihat Zhao Xiaodan keluar. Namun, tak lama kemudian saya mendengar staf mengatakan bahwa dia mengalahkan Master Gukin di belakang panggung. Bahkan jika dia naik ke panggung, tidak akan ada iringan nanti. Dalam program ini, para penari mulai menari hanya setelah Gukin dibunyikan. Namun sekarang iringannya hilang, dan Zhao Xiaodan tidak tahu harus berbuat apa saat berdiri di atas panggung. Melihat keraguan Zhao Xiaodan, dia segera mulai berbicara. Kakak Dan, ada apa? Aneh. Wajah kakak Dan tidak terlihat benar. Sekelompok orang tidak tahu kebenarannya dan tidak tahu apa yang terjadi. Hakim botak itu bertanya kepada Zhao Xiaodan dengan penuh pengertian dan bercanda, teman sekelas ini, mengapa kamu belum mulai? Jika kamu tidak ingin bermain, silakan turun dan jangan tunda pertunjukan berikutnya. Kalkun kecil itu tidak jauh dari sana. Dia pasti tahu semua kebenarannya. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Zhao Xiaodan dengan mata provokatif. Suasana hati Zhao Xiaodan saat ini tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dia tidak akan terus berdiri di atas panggung atau melanjutkan. Ada orang jahat di bawah panggung yang mulai mencemooh, mengapa kamu menunggu? Jangan turun dengan cepat dan menunda waktu semua orang. Ya, ini bukan kebun binatang. Kami di sini untuk menonton acara, bukan untuk mengunjungi binatang. Cepat turun, turun, turun. Sekelompok orang berteriak, turun dan kamu lumpuh. Saudari kita dan belum siap. Segera orang-orang yang mendukung Zhao Xiaodan jatuh cinta pada kelompok itu, dan seluruh auditorium menjadi berantakan. Teman sekelas ini, jika kamu tidak bermain, turunlah dengan cepat dan jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Pria botak itu minum dengan suara yang dalam. Zhao Xiaodan mengepalkan tangannya dengan erat dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Kemudian, tanpa iringan, dia mulai menari. Orang-orang di bawah tercengang, dan kemudian ledakan tawa pecah. Ini kalimat bodoh. Mengapa diam saja? Apakah kamu perlu memberinya musik dansa persegi? Haha. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Zhao Xiaodan saat ini. Dari kecil hingga besar, dia adalah burung merak kecil yang bangga. Dia tidak pernah begitu malu seperti hari ini. Tapi dia tidak bisa mengakui kekalahan. Bahkan tanpa iringan, dia harus menyelesaikan tariannya. Berdengung. Saat itulah senar Gukin tiba-tiba bergetar. Suaranya tidak besar, tetapi sangat menusuk, seluruh auditorium menjadi sunyi dalam sekejap. Zhao Xiaodan juga tiba-tiba tercengang. Meskipun itu hanya suara, dia bisa mendengarnya.
Mereka yang bisa mengeluarkan suara itu pasti telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam Guqin, kalau tidak, mereka tidak akan bisa memainkan suara yang begitu tajam sama sekali. Berbalik, Zhao Xiaodan tercengang. Yang Xuan tidak tahu kapan harus duduk di sebelah Guqin, mengacungkan jempolnya, lalu memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Kemudian, Guqin yang mengalir terdengar, dan Zhao Xiaodan menari. Dalam waktu kurang dari 3 detik, seluruh auditorium menjadi begitu sunyi sehingga jarum-jarumnya bisa terdengar. Ekspresi semua orang menunjukkan kekaburan yang melamun pada saat itu. Guqin terkadang merdu, terkadang bersemangat, terkadang halus dan terkadang mendalam. Zhao Xiaodan menari dengan ringan dalam pakaiannya, seperti peri dalam 9 hari. Keduanya cocok dan menyatu menjadi satu. Semua penonton tampaknya tergantikan ke dalam dunia fantasi yang indah, di mana ada kupu-kupu yang terbang di lembah, sungai, bunga liar yang tidak dikenal, dan pohon-pohon yang bersinar. Waktu dan ruang seperti statis. Semua orang membuka mata mereka dan enggan melewatkan momen itu dalam sekejap mata. Mereka bahkan bernapas dengan hati-hati karena takut mengganggu gambar yang indah ini. Saat nada terakhir berbunyi, Zhao Xiaodan baru saja menyamai aksi terakhir. Namun, masih ada keheningan di bawah, dan semua orang tampak jahat. Lama kemudian, Pak, saya tidak tahu siapa yang bereaksi lebih dulu dan menamparkan 2 kali. Kemudian, semua orang berdiri dan bertepuk tangan yang sama, seperti gunung yang jatuh ke laut. Mata mereka merah dan dipenuhi air mata. Mereka masih mabuk dalam gambar yang indah tadi. Kakak dan... Penonton meneriakkan nama Zhao Xiaodan. Zhao Xiaodan sudah membasahi matanya, menoleh dan menatap Yang Xuan yang duduk di sebelah Guqin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuat gerakan yang mengejutkan semua orang.